Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Haryanti, NIM 1830201225. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas 07, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video mengajar tematik di kelas 6 SD semester 1. Pada tema 3, yaitu tokoh dan penemuan dengan subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Pada pembelajaran pertama atau pembelajaran ke-1 dengan muatan pokok pelajaran IPA. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang didosen pengampui Ibu Hani Atus Solihah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, dan agar pelajaran kita dimudahkan oleh Allah serta kita diberi kelancaran dalam menerima ilmunya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oh iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pintar. Jadi kalau misalnya kabar kita baik, kita harus tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah ya. Karena kalimat alhamdulillah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap Allah karena Allah sudah memberikan kita nikmat kesehatan. Nah, jadi ibu ulangi lagi. Kalau misalnya ibu bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya gini ya. Alhamdulillah, sehatnya luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Ya, oke, kita ulang ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehatnya luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, pintar. Jadi, karena pada pembelajaran kita hari ini masih dalam sistem daring, dikarenakan adanya pandemi COVID-19, Ibu ingatkan sekali lagi untuk kalian jangan lupa absen, serta tetap menjaga kesehatan. Harus tetap ingat, kalau misalnya kalian keluar rumah, harus tetap menggunakan masker, lalu menjaga jarak, serta tetap mencuci tangan. Kalian keluarkan alat tulis ya, baik itu pensil, pena, penghapus, buku, ataupun penggaris. Oh iya, ada yang tahu belum hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kita hari ini akan belajar mata pelajaran IPA mengenai komponen-komponen listrik dan fungsinya. Ibu yakin di rumah kalian semua pasti ada yang namanya listrik. Nah, sekarang ibu mau tanya, alat-alat apa saja yang bisa digunakan atau bisa difungsikan dengan adanya energi listrik? Ya, jadi alat-alat di rumah yang bisa digunakan dengan menggunakan energi listrik, yang pertama ada telepon kita. Nih, telepon genggam. Tanpa adanya energi listrik, telepon ini tidak bisa hidup. Kemudian yang kedua, ada yang namanya radio. Radio ini, kalau kita akan mendengarkan musik ataupun berita, harus menghidupkan radio ini dengan cara menyambungkan kabel radio ke stop kontak listrik. Kemudian, kalau baju kita kusut, pasti kita menggunakan setrika untuk menggosoknya. Nah, setrika ini juga perlu listrik agar bisa digunakan. Kemudian, untuk menonton televisi juga kita perlu menggunakan listrik. Lalu, pada saat mati lampu, kita menggunakan senter. Tanpa kita sadari, senter ini juga menggunakan energi listrik anak-anak. Jadi, kalau ada kata listrik, tentunya ada kata rangkaian listrik. Nah, ada yang tahu rangkaian listrik itu apa? Iya, jadi rangkaian listrik adalah komponen-komponen yang saling dihubungkan ke sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan.
Nah, komponen-komponen listrik ini terbagi menjadi 4. Ini Ibu mempunyai contoh gambar rangkaian listrik secara sederhana. Yang pertama, ada namanya baterai. Kemudian, ada yang namanya saklar. Kemudian ada yang namanya kabel. Lalu yang terakhir, ada yang namanya lampu. Jadi, keempat komponen ini juga memiliki fungsi anak-anak. Yang pertama tadi kan namanya baterai. Nah, baterai ini merupakan sumber dari listrik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya kabel listrik. Kabel listrik di sini sebagai penghubung arus listrik. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada namanya lampu. Nah, di sini seperti yang kalian ketahui, lampu ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Untuk rangkaian listrik sendiri, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang namanya rangkaian listrik seri, kemudian ada juga yang namanya rangkaian listrik paralel. Kemudian, untuk rangkaian listrik paralel, gambarnya seperti ini. Itu merupakan kedua rangkaian listrik. Rangkaian listrik seri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, sehingga antara yang satu bertemu dengan satu yang lainnya. Jadi, ciri-ciri untuk rangkaian listrik seri yang pertama adalah arus listrik hanya berada dalam satu aliran. Kemudian yang kedua, jika lampu yang satu diputuskan, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati. Kalau yang tadi adalah rangkaian listrik seri, maka yang kedua ini adalah rangkaian listrik paralel. Nah, untuk rangkaian listrik paralel sendiri merupakan rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Ciri rangkaian listrik paralel yang pertama adalah arus listrik akan mengalir pada kabel yang bercabang. Kemudian, ciri yang kedua, jika lampu ini dimatikan, maka lampu yang lain akan tetap hidup. Selain dari keempat alat atau benda ini, senter juga menggunakan energi listrik. Senter juga memiliki komponen-komponen listrik. Tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen listrik sederhana. Ini merupakan gambar komponen-komponen listrik yang ada pada senter. Komponen listrik pada senter yang pertama, ini ada yang namanya baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya lampu. Lampu ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga, ada yang namanya lempeng logam. Lempeng logam ini berfungsi sebagai menghantar arus listrik atau konduktor listrik. Kemudian yang keempat, ada yang namanya saklar. Saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang komponen dan fungsi yang ada pada listrik. Yang pertama, ada berbagai macam benda atau alat yang ada di rumah masih dengan menggunakan energi listrik. Yang pertama ada televisi, kemudian ada radio, kemudian ada juga setrika, lalu ada handphone, dan yang terakhir ada yang namanya senter.
Rangkaian listrik sendiri adalah komponen-komponen yang dihubungkan dengan sumber energi listrik sehingga dapat digunakan ataupun dapat berfungsi. Komponen listrik terdiri menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya saklar, kemudian yang kedua ada yang namanya baterai, dan yang ketiga ada yang namanya kabel, lalu yang terakhir ada yang namanya lampu. Fungsi dari saklar adalah untuk memutus serta menyambungkan sumber energi listrik. Kemudian yang kedua ada yang namanya baterai, yaitu sebagai sumber energi listrik, dan yang ketiga ada yang namanya kabel sebagai penghantar arus listrik, dan yang keempat ada yang namanya lampu sebagai mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada yang namanya rangkaian listrik seri yang disusun secara berurutan sehingga antara yang satu bertemu dengan yang lainnya, dan yang kedua ada yang namanya rangkaian listrik paralel yang disusun secara bercabang. Senter juga memiliki 4 komponen listrik. Yang pertama ada yang namanya saklar yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan energi listrik. Yang kedua ada yang namanya batu baterai atau baterai yang digunakan sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga ada yang namanya lempeng logam yang digunakan sebagai konduktor listrik. Dan yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya lampu yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jadi anak-anak, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan dan Ibu beri kesimpulan, Ibu harap kalian mengerti ya. Jadi sekarang agar kalian lebih paham, maka Ibu akan memberikan kalian tugas pekerjaan rumah. Untuk soalnya, jangan lupa dikerjakan. Pesan Ibu harus tetap diingat ya, selama pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap jaga kesehatan. Kemudian, tetap menggunakan masker pada saat keluar rumah, lalu menjaga jarak, serta tetap mencuci tangan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video praktik mengajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.